Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah aksesoris yang cukup unik dari Fujifilm dengan nama Fan 001. Yang namanya terdengar cukup males ya, dan agak aneh kenapa dia namanya 001. Seolah-olah bakal ada ratusan versi gitu ya, karena digitnya ada 3. Tapi ya, balik lagi, ini adalah versi pertamanya, di mana mereka menerapkan sebuah kipas untuk mengurangi isu panas dari kamera gitu ya. Ini adalah external active cooling yang bisa kita lepas pasang. Dan dia terintegrasi, jadi dia di sini kalau kalian lihat, video ini ada b-rollnya nanti ya, dikit ambil aja. Nih kalian bisa lihat ada pin untuk komunikasi digitalnya dengan kamera, jadi dia dikendalikan oleh kameranya gitu secara fungsinya gitu, kapan dia muter, atau kita juga bisa setting lewat menu kameranya mau langsung muter aja high atau low, atau secara otomatis dia muter dan berhenti gitu, itu bisa kita atur. Nah, tapi yang menarik di sini awalnya ekspektasi gua, fungsi dari dia itu kan sebenarnya udah cukup jelas ya untuk mengurangi isu overheat gitu. Kalau misalkan kameranya overheat cukup parah, dia akan berfungsi buat kita yang pengen pakai di kondisi yang cukup ekstrim dengan durasi yang cukup panjang. Cuman, gue udah cobain juga kameranya X-H2S. Ini adalah kamera pertama juga yang mensupport sistem ini. Begitu juga memang mereka launchingnya secara bersamaan gitu, dikenalkan secara bersamaan, dan ini memang aksesoris untuk si X-H2S. Cuman gini, gue ngetes dan gue banyak nonton review-review di luar juga yang mungkin tesnya lebih berat gitu ya, dites dengan lebih proper, lebih berat, lebih panas. Kamera ini bisa disimpulkan dia nggak punya isu overheating gitu. Oke, gue nggak berlandaskan dari review-review luar doang, tapi kalau kalian nonton review luar itu udah banyak banget yang pembahasannya cukup komprehensif juga, kayak dari Gerald Andon, dari DP Review, mereka semua tes juga overheatnya. Nah, kita juga termasuk ngetes overheatnya di sini, walaupun ya kita ada memori CF Express Type B ya buat ngerekam ProRes, tapi sayangnya kita belum bisa ngetes ProRes di sini karena ada isu antara CF Express kita dengan si unit X-H2S ini, yang mungkin nanti gue akan berusaha untuk entah ganti memorinya, secara kompatibilitas mungkin nggak sama gitu ya. Karena yang gua nonton di cuplikannya di peer review, dia juga kamera sampelnya itu tidak support pada beberapa CF Express Type B. Cuman mereka kan punya banyak ya. Mereka punya banyak sampel CF Express Type B dan dipilih salah satunya, ada yang paling cepat, dia pakai itu, dan kita cuma ada satu, gue beli dan ternyata tidak support di sini, belum gitu. Jadi ya nanti gua akan berusaha gimana caranya biar kita bisa coba ProResnya. Tapi paling nggak gue udah ngetes dengan kodek video yang cukup berat. Kita ngerekam video H265 4K 10-bit 422 dengan dengan bitrate itu di 360 ya, 360 megabit per second gitu. Dan itu kita ngerekam full ke memori 128 GB itu sampai memorinya full. Sampai memorinya full itu dapat 46 menit. Sama sekali tidak overheating. Gitu, sama sekali. Jadi kalau Fuji itu kan dia ada bar kuning dulu, temperatur kuning, warning, baru temperatur merah. Nah, nggak lama dari merah dia mati. Ini temperatur kuning aja dia nggak nongol sama sekali. Dan memang gue cukup surprise juga karena ketika gue pegang kameranya, itu bukan suhu kamera Fuji kalau ngerekam lama. Kita pengguna Fuji banget di sini ya. Kita ada X-T3, X-T4, XS10, X-T30, dan biasanya kalau ngerekam pakai kamera Fuji cukup lama, itu gripnya panas, begitu juga di belakang layarnya itu panas. Sedangkan di sini dia bisa gue bilang sekedar anget gitu. Gue cukup surprise di situ, kok anget doang gitu, dan gue tidak mengalami overheat. Nah, biar dapat konteksnya juga yang lebih ekstrim lagi, kalian bisa lihat videonya Gerald Andon. Gue mengutip dari dia, kameranya dia tes untuk ProRes juga tidak ada overheating banget tuh. Tidak ada overheating gitu ya. Tidak ada overheating. Di ProRes, di format-format lainnya ngerekam panjang juga tidak ada overheating sampai baterainya habis, sampai memorinya habis. Cuman dia dapat itu overheating ketika merekam. Kalau nggak pakai kipas ya, kalau nggak pakai kipasnya ini, dia bisa merekam slow motion 4K 35 menit. Dan kalau pakai kipasnya dia dapat sekitar 60-an menit kalau nggak salah. Jadi di atas 1 jam untuk nge-record 4K slow-mo di suhu ruangan gitu ya. Dan maksud gue gini, dia panasnya cuma karena itu. Siapa yang ngerekam slow-mo itu 35 menit gitu? Siapa maniak yang ngerekam podcast dalam mode slow-mo gitu? Atau ngerekam video utama dalam mode slow-mo?
menurut gua tidak relevan gitu. Dan itu satu-satunya di pengetesan suhu ruangan paling nggak, itu satu-satunya yang menyebabkan kameranya overheat. Dah, Gerald Andon itu yang paling cepet dia untuk overheatnya gitu dengan tes si 4K slow-mo-nya. Karena kalau di DP review seingat gua 4K slow-mo-nya kalau nggak pakai kipas itu dapat 60-an menit. Kalau pakai kipas dapat di atas 80-an menit. Kalau nggak salah seingat gua gitu ya. Nanti mungkin dikonfirm lagi lewat editing kalau misalkan gua ada miss sedikit. Tapi ya itu, maksudnya siapa yang akan bikin kamera ini overheat gitu. Mungkin mereka yang syuting di luar dengan kondisi cuaca yang panas banget mungkin baru overheat gitu. Mungkin itu pun. Karena kemarin kita tes untuk birding di peak itu sampai ya agak panas juga lumayan sekitar jam 8 jam 9. Dan kita pakai untuk shot, ya kita nge-burst panjang gitu. Nge-burst panjang untuk foto, birding. Begitu juga kita ambil footage slow-mo 4K. Sering gitu, bener-bener gue slow-mo 4K panjang gue ambil dan gue bawa kipasnya tapi nggak kepake sama sekali. Nggak ada info soal warning overheating sama sekali, bahkan temperatur kuning pun nggak nongol gitu. Kita ngetes lumayan dari jam 6 kayak, dari jam 6 sampai jam 9 gitu, lumayan banget gitu di situ. Dan kita ngetes, kita bawa beberapa baterai karena dia baterainya kebetulan mirip sama XT4 juga, ya bukan kebetulan by design gitu ya. Dan kita ada beberapa baterai XT4, kita ngetes tuh tidak ada overheating issue sama sekali. Jadi kamera ini itu dia udah menggunakan generasi prosesor dan juga sensor baru yang optimisasinya dikatakan kalau dia yang mengurangi overheating tersebut. Dan gue bisa melihat memang rasanya sangat berbeda. Kita abaikan kipasnya dulu. Rasanya sangat berbeda dengan XT3, XS10, XT4 rasanya benar-benar berbeda. Benar-benar di sini tidak panas gitu. Dan itu bikin gue berpikir, kalau kalian belum nonton reviewnya, by the way, lihat kita udah ada review awal dari kamera ini, XH2S, dan itu bikin gue berpikir, terus apa gunanya si aksesoris kipas ini gitu ya? Kalian bisa lihat di situ tampangnya ya nggak begitu keren. Menurut gue lebih keren kipas yang dari si Tilta ya, yang waktu zamannya R5 lagi heboh overheat. Itu soalnya kelihatan kipasnya gitu, kelihatan lebih garang. Nah di sini mungkin dia lebih ke aman gitu karena kita nggak bisa touch kipasnya, ketutupan semua. Tapi maksudnya intinya gini. Siapa yang mau beli ini? Kalau ketika dipakai di banyak workflow, itu dia tidak overheating. Dia tidak overheating sama sekali. Jadi siapa yang kira-kira akan membeli produk ini seharga $200 gitu? Menurut gue jadi agak aneh. Jadi kayak, ini si Fuji concernnya gimana gitu? Apakah mereka tidak berniat jual ini cuma sebagai gimmick? Atau gimana? Dan yang menarik, makanya gue suka gitu kalau bikin konten di YouTube, gue juga suka minta opini dari teman-teman semua. Gue pernah bahas juga soal pas pertama kali impresi make si kipasnya ini. Ada komentar yang menarik di situ. Dia bilang kemungkinan si kipasnya ini, kemungkinan ini bakal diciptakan untuk generasi berikutnya di generasi kelimanya Fujifilm gitu. Jadi sekarang kan dia X-Trans 5 dan X-Processor 5 gitu. Dan mereka mengklaimnya ya generasi kelima gitu. Setelah yang sebelum-sebelumnya itu generasi keempat. Kemarin terakhir sebelum akhirnya muncul kamera ini. Dan di generasi kelima akan muncul kamera-kamera lainnya juga. Dan kemungkinan itu akan jadi tempat perannya kipas ini lebih bermain. Dan ini insight dari teman-teman juga gitu, dari teman-teman para viewers, para subscriber, dan menurut gue itu cukup brilian gitu, cukup menarik yang gue sebenarnya nggak kepikiran soal itu, tapi itu menarik karena gini, memang gapnya ada dari dulu kita pakai XT3 lagi dipakai si Alias kah? Atau di sini? Oke, ada XT3 ya dengan lensa Sigma gitu ya. Nah ini XT3, setelah XT3 keluar, nggak lama waktu itu yang keluar adalah XT30. XT3 dan XT30 itu punya limit recording yang jauh berbeda gitu ya. Di XT3 ini kalau nggak salah bisa nyentuh 30 menit untuk 4K-nya. Di sini cukup 10 menit gitu. Jadi limitnya 10 menit dan kalau limitnya udah habis dia stop record gitu kan. Biasanya termometer kuningnya udah nyala. Kita coba record lagi paling 2 menit 3 menit dia mati. Force shutdown. Bener-bener karena panas dan kalau dipegang kameranya bener-bener nyos gitu. Lumayan panas gitu. Di tangan tuh lumayan bahasanya apa ya? Uncomfortable gitu. Tidak nyaman untuk kita pegang kayak gini tuh nggak nyaman karena dia panasnya disebar ke bodinya. Dan itu memberikan gap antara XT3 dan XT30. Dan kemungkinan itu membuat gue berpikir dari komentar kalian juga gitu ya, dari komentar teman-teman, kemungkinan kamera-kamera kecil yang kedepannya datang
yang generasi kelima setelah si XH2S ini. Sama rumornya sih sekarang bakal ada XH2 ya, yang non-S. Tapi setelah itu gue berpikir bakal ada jajaran-jajarannya lagi gitu dengan ukuran-ukuran yang lebih kecil. Dan mungkin bisa diterapkan juga si fan ini ke kamera-kamera tersebut gitu. Mungkin banget. Karena gini, kalau kita lihat di sini juga gue udah nyiapin contoh sebenarnya. Kalau kita berbicara soal ukuran layar ya, ukuran cutout layar, ini gue ada XS10. XS10 ini juga cukup panas kalau dipakai agak lama. Cuman dia agak mendingan dari si XT30 gitu. Sama XT30 Mark II juga masih mendingan XS10 gitu secara heat controlnya gitu, heat manajemennya. Cuman kalian bisa lihat ukuran layarnya itu beda-beda tipis gitu. Ukuran cutout layarnya oke, dia lebih kecil, tapi lebih kecil sedikit. Dimana kalau misalkan gue praktekin kayak gini, kita buka, lalu kita coba pasang di sini. Itu cukup gitu. Kelihatan nggak sih? Kayaknya cahayanya agak susah ya. Tapi intinya itu cukup. Cuman ini juga dia nggak nempel banget karena ada ini ya. Ada cutout untuk kuningannya dan di sini nggak ada ya untuk pin digitalnya. Nah ini ada cutoutnya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita buat contoh aja dipasang ke sini. Itu masuk akal gitu. Menurut gua bisa banget. Jadi ada potensi ke depannya mungkin penerapan pada XS20 mungkin, atau XT40 mungkin di generasi kelima ini yang mungkin bisa disupport oleh si kipas ini. Dan itu akan membuatnya bisa dipakai dengan lebih leluasa. Kayak misalkan si XT3 waktu itu kan limitnya 30 menit. Dia overheat ya sekitar 45 menit. Nah si XT30 waktu itu limitnya 10 menit. Dia overheat kalau kita hitung keseluruhan kurang lebih 12-13 menit gitu ya. Cepat banget. Dan mungkin perbandingan yang sama akan terjadi juga di sini. Kalau dia sebenarnya dia hampir nggak pernah overheat ya si XH2S ini ya. Dia baru overheat di posisi slow-mo 4K dan 35 menit. Dan mungkin nanti yang versi bawahnya mungkin bakal ada entah jajaran XT atau jajaran apapun yang lebih kecil. Mungkin dia bakal mengalami ada sedikit isu overheating gitu, yang mungkin nggak bisa dipakai buat podcast, buat rekam lama gitu, lebih dari sejam atau sekitar sejam lebih lah gitu, itu mungkin nggak bisa gitu. Tapi kalau dia kamera kecil tersebut menyediakan cutout yang sama gitu ya, di sini ada baut 2 dan di sini ada lubang buat pin, maka urusan overheatingnya kelar gitu, bener-bener kelar gitu. Gua ngebayangin banget kalau ada ya either XT30 atau si XS10 ini yang dia kan signifikan juga lebih kecil ya dibandingkan si XH2S. Ini enak banget buat dibawa-bawa gitu. Nah, gua expecting ada yang ukuran kayak dia dengan spek yang lebih tinggi tapi dengan overheating yang lebih baik dari XS10 sekarang ini. Cuman kalau kita pengen push lebih jauh lagi, baru kita bisa beli si kipasnya ini dan bakal lebih kepake. Dan menurut gua itu sangat masuk akal. Cuman ya sistemnya di-develop, dikenalkan dari sekarang berkaitan dengan ini adalah kamera pertama di generasi kelimanya Fujifilm gitu. Makanya dikeluarin sekalian dan mungkin penggunaannya ya kalau kita kayak di padang pasir atau di terik matahari banget gitu, yang so far sih gue belum ngerasain gitu overheat atau enggak di kondisi seperti itu dengan record panjang gitu. Tapi balik lagi, inti dari video ini menurut gue aksesoris ini jadi sesuatu yang cukup brilian gitu, tapi untuk jangka panjangnya. Nah tapi balik lagi, untuk sekarang kalau kalian tertarik buat beli XH2S, ya gue sih tidak menyarankan kalian beli ininya juga gitu ya, karena paling nggak ya balik lagi ke workflow kalian. Kalau kalian memang yang biasa panas-panasan banget, mungkin ya buat jaga-jaga beli ya nggak ada masalah gitu. Cuman untuk sekarang gue yakin concern Fuji juga tidak expect kalau ini bakal laku banyak gitu, karena yang gue lihat ya untuk XH2S itu udah mumpuni banget tanpa kipas ini sekalipun gitu. Malah yang gue lihat soalnya orang jadi interpretasinya agak aneh gitu. Mereka berpikir karena adanya aksesoris ini, jadi banyak yang menyimpulkan kalau XH2S ini cepat overheat gitu, gampang overheat. Sampai di video gue juga lucu komennya, kayak mereka mungkin nggak nonton videonya kali ya, yang pas gue bahas ini, pas impresinya mereka bilang jadi bangga pakai brand kamera lain, jadi bangga pakai ini, pakai itu. Yang padahal di video tersebut gue bilang juga kalau dia nggak overheat gitu. Cuman ya gue waktu itu belum ngetes juga buat pakai ininya, tapi setelah gue sekarang datang lagi
ya gue tidak merasakan signifikan karena gue belum butuh gitu. Gue tidak merasakan perubahan yang signifikan karena paling nggak penggunaan kita udah tes untuk beberapa kali shot video utama, ya tidak butuh ini sama sekali gitu. Termasuk kita shot banyak slow-mo 4K di luar waktu berding, tidak butuh ini juga sama sekali gitu. Bener-bener dia tidak ada overheating issue gitu. Gue mau nanya, berarti kalau misalkan kayak gitu caranya ke depannya, ini kan cuma bisa di-apply kalau layarnya variangle doang dong. Kalau misalkan ke depannya dia... Iya, kemungkinan. Karena gini, kalau kita lihat trennya Fuji kan memang udah variangle ya. Dan ya kita tidak tahu kalau kayak jajarannya X-T30. Mereka identitas Fuji sih banyak dipertanyakan setelah munculnya X-H2S ini memang. Karena dia juga sekarang nongol dengan PSAM dial. Dan ya bener, kalau misalkan ke depannya menurut gue memang akan bisa di-apply pada kamera-kamera yang punya variangle. Tapi ya concern kameranya memang yang cocok untuk penggunaan hybrid menurut gue. Menurut gue kayak di XE itu nggak bisa gitu. Di XE, X Pro juga kayaknya nggak bisa gitu ya, jajaran-jajaran yang memang mengedepankan rasa analog kayaknya sih nggak bisa. Tapi untuk jajaran-jajaran hybrid ya kayak si X-H2S ini, kayak si XS10, kayak si XT3, XT3 belum bisa ya, tapi kan generasi selanjutnya XT4 udah variangle juga gitu. Jadi mungkin XT5 juga bakal variangle dan kemungkinan ini bakal bisa dipakai gitu. Paling nggak untuk generasi kelima kamera Fujifilm yang hybrid lah gitu untuk foto dan video untuk penggunaan yang lebih general. Oke, thank you Ska pertanyaannya. Ya udah, paling itu aja buat video kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kalau kalian punya opini juga, silahkan taruh semuanya di kolom komentar karena menurut gue menarik juga opini-opini dari kalian. Termasuk video ini gue buat karena ada buah pemikiran dari para penonton juga gitu yang menurut gue menarik gitu buat kita bahas. Kayaknya bener gitu sesuai dengan yang gua rasakan di sini gitu. Kayaknya gambaran kedepannya masuk akal. Walaupun ya kita belum bisa pastikan, tapi insight-insight dari kalian juga itu banyak banget membantu kita gitu. Banyak banget membuat kita bisa apa ya, berpikir dengan lebih terstruktur tentang masa depan kamera ini gitu. Jadi silahkan taruh opini-opini kalian di kolom komentar. Oke, itu aja buat video kali ini. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.